Aku Oon gini juga faktor genetik orang tua. Maka tolong tunjukkan rapot papa mama. Aku mau periksa siapa yang Oon di antara kalian. Terima kasih Romo Sandro dan Romo Skia. Kalau perbedaannya anak Ambon dengan anak Jakarta cuma soal kepala batu, sebetulnya si Nofrin juga cocok jadi anak Ambon. Hai Romo Nofrin, misa sana. Saya mau main time zone dulu, kata dia. Jadi kepala batu itu bukan cuma anak Ambon, Romo Skia. Anak Jakarta juga kepala batu itu. Disuruh belajar, maunya main game, disuruh ke gereja. Kecuali yang ini ya, kalau ini kan rajin-rajin yang ini ya. Nggak disuruh ke gereja aja, saya tugas kur dong Romo, saya tugas kur. Nah ini berbeda anak-anak yang ini. Tapi Bapak Ibu, kita harus tahu juga bahwa mendidik anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak zaman dulu ya. Kalau mendidik anak zaman dulu tuh orang tua tuh kayaknya nggak terlalu detail ngurusin. Pokoknya kita cuci baju sendiri, setrika baju sendiri, sepatu kotor ya kita harus ini sendiri. Pokoknya orang tua taunya cari duit, cari duit. Sedangkan papa mama kalian masa sekarang ini akan detail ya, siapa yang ngurusin kalian ini dan itu. Udah gitu dulu orang tua modalnya mendidik anak cukup dengan kemoceng ataupun rotan. Nakal dikit sikat, pak. Kalian anak-anak zaman sekarang berbeda. Bapak ibu guru zaman sekarang tidak pernah berani untuk menghukum murid secara fisik gitu ya. Kalau dulu Romo kukunya panjang sedikit, gurunya Romo itu bawa penggaris besi. Nggak pakai bakbi bu, ngomong apa-apa tinggal letak, potong kukunya. Ya pak, ya pak, ya pak. Murid berisik di belakang, wah Romo inget tuh. Ada guru yang tukang ngelempar penghapus ya kan, ini pasti yang ngomong gini pasti korban-korban juga nih, pernah ngalamin. Biasanya di kelas itu anak-anak nakal duduk di belakang. Wah, kalau kelihatan berisik, gurunya langkah pertama lempar kapur dulu. Nggak kena. Gagal ambil penghapus. Wah, nggak kena juga. Terus gurunya muridnya tanya, Pak, kenapa dilempar? Ya. Kalau kamu ngobrol sekali lagi ini papan tulis, Bapak lempar ke kamu. Wah. Karena memang anak zaman dulu itu ya berbeda dengan anak zaman sekarang. Dulu sumber otoritas kebenaran itu 3. Ya. Anak-anak kalau mau belajar itu dari 3 otoritas ini. 1 orang tua, 2 guru, 3 pemuka agama. Ya. Dulu ini sumber kebenaran buat anak itu 3 ini. Tapi sekarang anak-anak kita punya sumber yang keempat, yaitu Mr. Google. Mau nanya apapun juga ada di situ. Suatu ketika ada seorang ayah pengen mendidik anaknya mulai ngasih pelajaran sex education. Pengen menjelaskan kepada anak lelakinya, bapak ini mandi bersama anak lelakinya. Ayo nak kita mandi bareng lah, papa dengan anak. Buka baju, shower, anak kecilnya mulai bertanya, papa itu apa? Bapak zaman dulu akan berkata, menjawab, nak ini namanya burung. Ya. Karena apa? Dari dulu kita diajarin itu namanya burung, ya. Nah, lalu oh burung. Anak zaman sekarang itu tidak percaya itu namanya burung, ya. Mereka akan Google burung. Google-nya Google Image.
Ada gambarnya, burung. Kok nggak ada burungnya papa ya? Lalu mulai berkata, papa bohong, itu bukan burung namanya. Nah, maka ada nasihat dari para psikolog, kalau ngasih penjelasan kepada anak-anak itu harus kata-kata ilmiahnya, bahasa ilmiahnya. Yaitu ya sebut saja itu penis ya. Karena itu kata ilmiah. Jangan sampai kita itu membohongi anak kita, karena nanti mereka akan cari sumber yang lain. Kalau ibu-ibu itu konsisten, kalau ibu-ibu itu suka juga kalau ditanya hal-hal yang sensitif itu suka menutup rasa ingin tahu anak. Ya. Misalnya anak ceweknya tanya, Mama, pemerkosaan itu apa? Maka ibu zaman dulu akan berkata, hus, itu tidak boleh tanya, karena itu tidak sopan bertanya seperti itu. Hus, itu orang tua ibu zaman dulu. Nah, tapi kalau ibu zaman sekarang mungkin akan menjelaskan tapi tidak terlalu terbuka. Itu tindakan yang melanggar hukum, di mana seorang lelaki memaksa kepada perempuan, misalnya begitu. Nah, itu tindakan melanggar hukum. Oh, tapi tidak terang-terangan. Anak zaman sekarang sudah tidak perlu bertanya kepada orang tua. Dia bisa cari sendiri, dapat gambarnya, dapat fotonya, dapat definisinya. Jadi mama suka nutup-nutupin penjelasan dengan alasan itu tidak sopan, itu tidak pantas. Yang paling konsisten itu bapak-bapak. Dari zaman dulu sampai sekarang kalau ditanya, Papa ini artinya apa? Maka bapak zaman dulu, zaman sekarang selalu sama, tanya mama. Biasanya suami-suami lepas tangan kalau disuruh menjelaskan yang sensitif-sensitif. Bapak Ibu, kenapa kok saya memberi contoh yang agak ekstrim seperti itu dari tadi? Karena memang anak-anak zaman sekarang ini itu udah berbeda zamannya seperti kita. Ini catatan pertama ya. Di YouTube ada kisah bapak pengen mengajari anaknya lagu Beethoven. Nah, tirukan papa ya, lagu Beethoven itu kan lagu klasik, katanya bisa bikin anak itu cerdas ya. Kalian anak-anak jangan kebanyakan dengerin lagu dangdut sama campur sari ya. Yang bikin cerdas itu lagu klasik, kata beberapa ahli ya. Lalu tirukan papa, maka papanya menirukan lagu Beethoven. Na 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 na. Kan lagu Beethoven harapannya anaknya tiru lalu anaknya pinter. Tirukan papa ya, 1, 2, 3. Apa yang keluar dari mulut anaknya? Bang SMS mari bang kemari. Na 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 na. Kenapa? Anak itu lebih sering dengerin lagu itu bersama babysitternya atau pembantu rumah tangganya. Sehingga itulah yang lebih dominan ya, masuk ke dalam pikirannya. Ya. Teman saya, kita reuni 25 tahun lulus SMP Strada. Gini-gini Romo anak Strada ya, hidup Strada. Ya. Lalu teman saya curhat, Yus, kok anakku diajak berdoa bukan bikin tanda salib ya? Oh ngapain? Dia berlutut, dia menempelkan dahinya di lantai. Itu kenapa ya Yus ya? Aduh, terus saya bilang apa? Oh saya ngerti. Pasti ini bocah, anak lu lebih sering ngelihat pembantunya berdoa daripada mamanya berdoa, saya bilang. Maka yang familiar buat anak itu adalah cara asisten rumah tangganya berdoa, bukan cara papa mamanya berdoa. Bapak Ibu, jangan ngimpi anak Anda rajin baca kitab suci, jangan mimpi anak Anda rajin ke gereja kalau papa mamanya juga males baca kitab suci, doa rosario, rajin ke gereja. Anak itu melihat apa yang dilakukan oleh papa mamanya. Kenapa Romo Steve itu jago nyetir? Ya, kalau nyetir ya suka lupa pakai rem.
Dia pikir pedalnya cuma satu, gas terus ya. Karena apa? Mamanya itu cari uangnya, cari nafkahnya itu antar jemput anak sekolah, nyetir ke sana kemari. Wah. Maka lalu Romo Steve ini jagoan nyetir. Kenapa Romo Nofrin kalau kemana-mana seneng pakai topi? Ya. Di samping buat nutupin botaknya sekarang, ya. Tetapi juga papanya kesana kemari pakai topi, ya. Kalau soal bakat musik, dulu bakat tetangga atau bakat siapa itu dulu? Tetapi pasti nurun. Ibunya Romo Nofrin itu dirigen yang hebat, ya, di paroki Ciputat itu. Wah, jadi bakat musiknya nurun, ya. Saya kenal satu keluarga suami istri dokter. Anaknya 3, dokter semua. Saya kenal bapaknya tentara, istrinya polisi. Anaknya jadi tentara juga. Ya. Jadi apa yang terjadi dengan papa mama, bapak ibu, itu kadangkala sadar nggak sadar ditiru oleh anaknya. Mamanya rambutnya panjang, potongannya begini jatuh. Mungkin anaknya tanpa sadar akan ngikut gaya potongan rambut mamanya. Walaupun anaknya kan berkata, enggak, aku nggak ikutin mama, tapi tanpa sadar begitu. Ya. Inilah repotnya kenapa jumlah pastor nggak bisa nambah-nambah banyak. Ya. Karena nggak ada cerita. Anaknya pastor pengen jadi pastor gitu, nggak ada cerita. Karena kita nggak mewariskan genetik keturunan, ya. Ya, tetapi buat saya ya ini penting buat kita renungkan, faktor genetik itu kadangkala turun juga. Termasuk menurut Boston University, hai anak-anak ini dengarkan hasil penelitian di Boston University. Khususnya anak-anak yang agak on dikit ya, jangan sedih. Karena menurut hasil penelitian, tingkat kepandaian, intelektualitas anak itu juga ditentukan faktor genetik orang tuanya. Jadi kalau kalian itu remedial terus ya, nilainya jelek terus, 60, 50, 60 remedial terus. Kalau mau diomelin papa mama, kalian harus tangkis dulu. Papa mama jangan marah dulu. Menurut penelitian di Boston University, aku oon gini juga faktor genetik orang tua. Maka tolong tunjukkan rapot papa mama, aku mau periksa siapa yang oon di antara kalian. Siapa tahu ada gitu. Jadi sebetulnya jangan dikit-dikit nyalain anak lah. Oke lah, pengaruh dari luar itu parah ya. Sekarang ini orang tua nggak bisa membatasi pengaruh dari luar untuk anak-anak Anda ya. Tetapi saya kira mari kita temani mereka bertumbuh. Jadinya apa kalau selama kita memberi teladan yang baik, mudah-mudahan itu juga akan memberikan pertumbuhan yang baik. Bahwa selalu kadangkala di rumah, di keluarga itu ada anak yang jadi gandum, ada anak yang jadi lalang, itu biasa ya. Sebetulnya ada situasi yang kadangkala orang tua itu harus berhadapan dengan situasi itu. Kok anak yang ini kok kayaknya mulus jalan lancarnya, yang ini kok kayaknya bikin nangis orang tua aja. Itu ada. Nontonlah film Fred Claus, ya Fred Claus kalau nggak salah ya. Itu ternyata papa mamanya Santa Claus punya 2 anak. Yang satu namanya Santa Claus, yang satu namanya Fred Claus. Ini papa mamanya agak pilih kasih. Lebih sayang sama Santa Claus yang lucu, ipel-ipel, montok gitu. Jadi over cinta kasih, diberikan cinta kasih yang berlebih. Sedangkan Fred Claus ini kurang perhatian. Alhasil ketika mereka besar, yang Santa Claus jadi orang baik, ya kita tahu kisah Santa Claus. Tapi Fred Claus ini jadi penjahat, jadi anak nakal terus menjadi penjahat. Tapi untung kakaknya, adiknya atau kakaknya Santa Claus ini ngajak-ngajak lagi Fred Claus supaya menjadi orang baik lagi. Ya, lalu akhirnya mereka berdamai, mereka peluk-pelukan, lalu mereka jadi baik dua-duanya. Tapi kadangkala dalam kisah keluarga, siap-siaplah mungkin akan ada kisah-kisah seperti itu. Mudah-mudahan tidak, tetapi
lalang dan gandum mungkin selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati keluarga kita dan selamat terus menemani anak-anak, cucu-cucu supaya terus bertumbuh dengan baik. Amin. Kita bangkit berdiri, kita ungkapkan syahadat iman. Aku percaya akan Allah,